Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Cantika. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengembangan ekstrakurikuler olahraga di sekolah dasar. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan mengembangkan minat, bakat peserta didik. Dapat dilihat bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal dan struktur pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada pengembangan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua ada sosial. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat memberikan komunitas tersendiri karena di dalamnya terjadi interaksi sosial. Yang ketiga itu ada rekreatif. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu juga menunjang proses perkembangan dengan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan. Yang keempat ada persiapan karir. Kegiatan ekstrakurikuler juga berfungsi untuk persiapan karir, terutama itu yang mempunyai cita-cita menjadi olahragawan profesional. Terus ada manfaat kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Yang pertama itu ada menjadi media untuk menggunakan waktu luang secara positif. Yang kedua, menjadi media bagi peserta didik untuk menyalurkan energi secara positif. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Yang keempat, meningkatkan harga diri dan kepercayaan peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Nama saya Muhammad Dwinanda Juni Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan bakat. Sebelum kita menuju pengertian pengembangan bakat, kita harus tahu dulu apa sih bakat itu dan apa sih pengembangan itu. Nah, di sini bakat dapat diartikan sebagai kemampuan atau potensi diri yang kita dapat sejak lahir dan dapat dilatih agar bakat tersebut terwujud. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses atau cara mendidik agar kita dapat bekerja sendiri. Nah, pengertian pengembangan bakat itu dapat diartikan sebagai suatu usaha mengidentifikasikan bakat olahraga seseorang dengan sistematis terhadap berbagai aspek. Saya Anissa Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu ada metode pemanduan bakat. Nah, metode pemanduan bakat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode alamiah, yang kedua ada metode ilmiah, dan yang ketiga adalah metode flex system. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu metode alamiah. Nah, metode alamiah di sini dikatakan bahwa penemuan olahragawan berprestasi dengan cara menemukan olahragawan yang berminat dengan menggeluti cabang olahraga tertentu. Dengan kata lain, di sini tuh yang sudah terlibat aktif dalam cabang olahragawan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah pemanduan bakat olahragawan prospektif yang didukung dengan bukti-bukti bahwa olahragawan mempunyai kemampuan alami untuk cabang olahraga. Nah, dengan cara melihat komponen-komponen tubuh serta kognitif dan afektif dari olahragawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada metode flex system. Nah, metode flex system di sini dikatakan bahwa penjaringan bakat olahragawan dengan cara di mana terdapat olahragawan yang terlihat berprestasi, lalu dia akan diambil untuk dilatih ke jenjang berikutnya. Kenalkan, nama saya Rian Mulyadi. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang selanjutnya ada tahapan identifikasi bakat. Oke, yang tahapan identifikasi bakat itu ada 3. Yang pertama ada tahapan awal, yang kedua ada tahapan pertengahan, yang ketiga ada tahapan akhir.
Yang pertama ada tahapan awal. Tahapan awal yaitu tahapan yang pada fase sebelum pubertas. Jadi tahapan ini ada pada usia 3-8 tahun. Dan yang memegang peran penting dalam tahap awal ini ialah dokter, karena dokter itu fokus kepada perkembangan jasmani dan kesehatan itu sendiri. Baik, yang kedua ada tahapan pertengahan. Tahapan pertengahan berlangsung selama masa pubertas dan sesudahnya. Jadi, pengujian kesehatan sudah harus dilakukan pada tahapan ini secara rinci sehingga dapat mendeteksi faktor-faktor apa saja atau penghambat apa saja yang dapat menurunkan prestasi. Kemudian pada tahap ini sudah dapat dilakukan penilaian perkembangan biomotor dan pengujian psikologis yang sudah harus dilakukan. Baik, yang ketiga ada tahapan akhir. Tahapan akhir dalam mengidentifikasi bakat ialah dengan uji kesehatan olahragawan. Kemudian kita lihat adaptasi olahragawan dalam proses latihannya, dan kita lihat juga apakah olahragawan dapat mampu menanggulangi stres. Selanjutnya yang terakhir kita dapat melihat potensinya, apakah si olahragawan tersebut ada potensinya di bidang itu atau tidak, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam perencanaan program latihan. Di sini terdapat 3 perencanaan. Yang pertama, perencanaan program latihan jangka pendek. Jangka pendek ialah program latihan yang merupakan penjabaran dari program latihan tahunan yang terbagi dalam beberapa siklus. Yang kedua, perencanaan program latihan jangka menengah bisa disebut juga sebagai program tahunan. Program latihan tahunan secara umum akan tersusun berdasarkan periodisasi. Di sini terdapat keuntungan jika mempergunakan sistem periodisasi. Terdapat 4, yaitu yang pertama, penyampaian materi latihan dapat disampaikan secara sistematis dari yang mudah hingga ke yang sulit. Yang kedua, mempermudah dalam memberikan penekanan pada sasaran latihan. Yang ketiga, mempermudah latihan dalam melakukan evaluasi proses latihan. Yang keempat, mampu menghindarkan kejenuhan olahragawan dalam berlatih, sebab materinya semakin berat dan menantang. Yang kelima, mempermudah pelatih dalam menentukan prestasi puncak. Di sini disebut juga program latihan, contohnya untuk mengajukan kompetisi dalam kejenjang perlombaan. Yang ketiga, perencanaan program latihan jangka panjang. Pencapaian puncak prestasi olahragawan membutuhkan waktu latihan yang panjang sehingga diperlukan latihan jangka panjang. Latihan jangka panjang terbagi dalam 3 tahapan, yakni latihan dasar, latihan jangka menengah, dan latihan tahap selanjutnya. Nama saya Isma Kamal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan satu sesi latihan. Penyusunan satu sesi latihan adalah 1 kali pertemuan latihan atau 1 kali tatap muka. Secara umum terdiri atas pembukaan, pemanasan, latihan inti, dan penutup. Pembukaan secara umum berisi tentang menyampaikan tujuan yang akan dicapai, harapan, sikap yang ingin dicapai, serta menjelaskan sedikit materi latihan, dan yang terakhir itu memberikan motivasi terhadap olahragawan agar lebih semangat lagi latihannya. Yang kedua ada pemanasan. Pemanasan merupakan persiapan yang dilakukan untuk menghadapi keadaan latihan, bertujuan untuk mempersiapkan olahragawan agar secara fisiologis dan psikologis siap dalam menerima latihan inti. Ada tujuan dari pemanasan ini pun untuk memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan suhu tubuh, memperlancar kerja jantung dan paru-paru,
serta melemaskan persendian agar nanti latihannya sudah siap. Yang ketiga ada latihan inti. Latihan inti ini bagian inti dari sesi latihan. Sasarannya itu sendiri adalah inti latihan, latihannya latihan teknik, taktik, fisik, dan mental, atau mengkombinasi 4 unsur tersebut. Dan sebaiknya latihan teknik dan taktik itu dilakukan pada awal latihan. Mengapa? Karena teknik dan taktik itu akan bekerja maksimal apabila dilakukan dalam keadaan belum lelah atau masih fresh, kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada penutup atau penenang atau cooling down. Penutup ini atau cooling down berfungsi untuk mengembalikan suhu tubuh ke kondisi semula. Untuk mengakhiri latihan, kita dapat melakukan permainan sederhana atau senam ataupun stretching atau jogging. Nah, tujuan dari penutup ini pun untuk memuat atau mengevaluasi atau juga mengoreksi dari latihan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 6 tentang pengembangan ekstrakurikuler olahraga di sekolah dasar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.